Kamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, rezeki lancar, cicilan lunas, amin. Yang baik-baik yang terjadi. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, bacaan hari ini gampang didengar, susah dijalankan. Betul enggak? Sudah tahu kan? Maka sebetulnya homili itu sangat singkat hari ini. Jalankan sekuat tenaga, homili selesai. Kalau saya panjang lebar tapi tidak pernah dipraktekkan, sama saja kan? Hukum yang utama dan pertama adalah mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan. Dan berikutnya adalah mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ini bagi saya menjadi pusat hidup kita. Pusat dalam arti bahwa ajaran Yesus ini sangat inti yang menuntut juga pelaksanaan dalam hidup sehari-hari. Maka tadi saya mengatakan gampang didengar, susah dilaksanakan. Ini tidak berarti bahwa sabda Tuhan ini tidak bisa dilaksanakan begitu saja. Bukan. Ini membutuhkan energi yang besar, kemauan yang kuat, dan juga butuh pertolongan rahmat. Butuh pertolongan Tuhan. Nah, kalau mengasihi Tuhan mungkin lebih gampang. Tetapi dalam pengalaman-pengalaman tertentu tidak mudah ternyata. Contoh, kita biasa hidup berdoa, betul? Apalagi sekarang ini bulan Oktober, ziarah kemana-mana ya. Minggu pertama sudah ziarah, minggu kedua sudah ziarah, minggu terakhir ini ya, ini minggu terakhir ya, ziarah juga bisa jadi. Nanti dilihatlah minggu siang jam 8 nanti apakah sepi. Kalau sepi itu berarti ini minggu terakhir, maka ziarah. Kalau ziarah itu berkali-kali saya mengatakan semerindil, semangat. Tapi pendalaman APP, pendalaman kitab suci, sarasen apapun semerontol, protol kabeh maksudnya. Gak ada yang datang ya ita itu terus. Ekaristi di lingkungan banyak, mingguan juga banyak. Jadi ini petunjuk bahwa atau penanda bahwa sungguh mengasihi. Tapi apakah betul? Belum tentu. Kalau misal lingkungan di beberapa wilayah bisa jadi hadir dalam misal lingkungan itu karena diundang kok. Kalau tidak datang nanti pekewo. Ada perasaan seperti itu, jauh-jauh didatangi.
Demikian juga kalau misal mingguan datang. Tapi yang datang pun dari batin ini bisa dicek. Ini karena terpaksa diajak, padahal sebetulnya mau nonton apalah ya, atau mau tugas kok menawa ya, tugas kor, tugas misdina, tugas prodiakon. Wah, harusnya hari ini aku pergi itu ya. Atau karena sungguh dari kedalaman hati yang sampai bahasa dagik-dagik ya, kerinduan bertemu dengan Tuhan dalam Ekaristi. Ini masih tampak dalam ritual. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak cukup ditunjukkan dalam ritual-ritual itu. Itu betul. Tetapi belum sepenuhnya menjadi penanda bahwa kita memang sudah mengasihi Tuhan. Penanda yang paling jelas adalah kalau orang mengasihi Tuhan, dia juga harus mengasihi sesamanya. Nah, ini yang paling berat. Sebab apa? Kita ini lebih gampang mengasihi sesama kita yang klik, yang cocok, yang nyambung, yang simbiosis mutualisme. Contoh yang paling jelas adalah halaman 4 tadi dalam bacaan Injil. Disebut keterangan begini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Siapa tadi kelompok-kelompok ini? Orang Saduki dan orang Farisi. Mereka ini dua kelompok yang berbeda kepentingan, alirannya beda. Tapi perkara babakan mengenai Yesus mereka bersatu. Katakanlah ya seperti di Indonesia, mereka ini seperti partai. Barangkali mereka beda ya, alirannya, tetapi dalam kepentingan yang sama, satu, melawan siapa. Ini kan politik hari-hari ini kan membuat kita judek. Untung ini pertanyaan mereka, seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencoba dia, guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Ini yang pokok dijawab Yesus. Yang pertama dan utama adalah kasihlah sesama, cintailah Tuhan dengan segenap hati dan seterusnya. Dan mereka ini menurunkan hukum itu dengan berbagai macam hukum-hukum yang lain yang pernik-pernik, yang kadangkala aturan-aturan yang dibuat jauh dari semangat dasar ini, mengasihi Tuhan dan sesama. Maka hukum sekarang ini yang sedang dipertontonkan, dipelintir oleh sekelompok orang, semangatnya apa? Semangat mengasihi Tuhan dan sesama atau semangatnya mengasihi kelompoknya sendiri, itu kan menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, penanda yang tadi saya sebut tidak cukup dilihat dari sisi ritual, tetapi semangat mengasihi sesama, bukan kelompoknya. Tapi ukurannya seperti mengasihi diri sendiri. Contoh, Bapak Ibu pernah sakit gigi? Sakit gigi loro untu. Ya, sakit gigi itu dari kepala sampai kaki itu kan kerasa ya. Wes ora iso turu, ora iso mangan. Fokus kita misalnya yang pernah sakit gigi, perhatiannya di mana? Gigi kan? Apakah itu kita biarkan? Enggak kan? Diapakan itu? Diobati kan? Kalau jerawat misalnya, remaja-remaja BG-BG yang sedang mengalami pertumbuhan itu jerawatnya besar-besar. Malu tidak? Kadang-kala kan tidak percaya diri toh. Orang sekarang, zaman sekarang mengatakan insecure gitu kan, enggak pede. Karena enggak pede lalu maskeran itu kan. Yang fokus perhatian di mana? Bagian mana? Bagian jerawat kan entah di mana tuh. Jerawatnya tinggal di mana, perhatiannya di situ. Yang lain beres-beres saja. Maka yang diperhatikan adalah bagian tubuh kita yang sedang sakit. Maka pertanyaannya adalah, mengasihi sesama seperti diri sendiri, sesama yang seperti apa? Ya seperti yang tadi saya gambarkan. Mengasihi diri yang kebetulan bagian tubuh kita tertentu sakit. Siapa itu sesama kita yang sungguh membutuhkan perhatian?
Jawabannya ada dalam bacaan pertama. Yesus tadi berpesan kepada orang Israel, jangan tindas para janda, jangan kau sepelekan orang asing, sebab kalian pernah mengalami ditindas saat di Mesir. Kelompok inilah yang difokuskan untuk dikasihi. Tidak bisa kita mengasihi hanya orang-orang yang kita kasih, tidak. Panggilan kita adalah mengasihi mereka seperti mengasihi kita, yang tampak dalam mengasihi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Mereka yang kerap kali kita sebut dengan kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itulah penanda kalau mengasihi Tuhan belum sampai mengasihi sesama mereka seperti itu tadi, rasa-rasanya belum klop. Apalagi cuma mengasihi yang punya kepentingan sama. Sebab kawan tidak pernah abadi, lawan pun juga tidak pernah abadi. Yang abadi ternyata kepentingan. Kepentingan kita adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.